Nah, kemudian lahirlah strategi. Dalam banyak hal terkait tentang konflik intelektual, ada istilah yang dikenal sebagai strategi non-engagement. Artinya, strategi yang tidak masuk kepada arena perdebatan yang mereka anggap itu sebagai ancaman atau bahaya, dan persepsinya itu bisa dianggap bukan berarti otomatis kalah karena perdebatan tidak terjadi, tetapi menghindari sebuah resiko yang nantinya itu nggak bisa dikendalikan. Pertama, apakah pernah ada Robita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Robita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, Ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Jadi strategi non-engagement ini adalah strategi yang sangat jitu untuk mereka ambil. Kan taruhannya besar loh. Nasib mereka gimana kalau misalkan mereka kalah di dalam debat, ya terbukti dengan secara ilmiah nasabnya mereka nggak tersambung. Apa kata publik? Apa kata dunia? Selama ini Habaib itu mencari nafkah, mencari uang di Indonesia. Sahabat Cari dimanapun berada, di episode kali ini saya akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih mendetail dalam 2 episode ke depan yang menjadi sebuah benang merah atas fenomena polemik nasab yang sudah berjalan 4 tahun ini. Dan saya akan tayangkan video lama yang memang itu bisa kita kupas dengan sudut pandang yang lain secara sosiologi agama, bahwa narasi Ba'ala yang tercipta di masa lalu kemudian digugat dengan ada tesis keimat, dan hari ini kita bisa melihat Ba'alawi tidak pernah bisa menjawab tesis keimat, dan ada fenomena-fenomena lain yang tidak bisa secara transparan untuk Ba'alawi sampaikan kepada publik. Dan fakta-fakta yang diklaim, kemudian fakta-fakta yang mereka akui, ya, bahwa selama ini mereka hanya mengklaim saja tapi tanpa mau diverifikasi. Nah, sebelum kita lanjutkan analisis ini, kita akan saksikan video yang berikut ini. Silakan disimak. Pertama, apakah pernah ada Robita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia.
Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, Ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Nah, apa yang disampaikan Ki Imad di video barusan itu memang pernyataan lama dan itu memang dibenarkan secara fakta bahwa urutan awalnya itu adalah memang Ki Imad yang meminta untuk bertemu atau memberikan surat ya kepada Rabita Alawiyah untuk Taufik Assegaf untuk berdiskusi tentang nasab. Itu terjadi di bulan Mei tahun 2023. Bertepatan juga dengan 12 pertanyaan Ki Imad yang tidak pernah dijawab di awal. Kalau debat Banten itu kan di bulan Agustus 2024, setahun lebih setelahnya gitu kan. Dan ada memang rencana forum di Banten itu yang difasilitasi Kesultanan Banten. Pihak Ki Imad sudah bersedia dan Ki Imad pun juga bersedia. Ya, kemudian Rabita Alawiyah juga bersedia. Namun di tengah-tengah perjalanan sebelum beberapa hari menjelang debat diskusi Banten, Rabita Alawiyah mendadak nggak bisa, ya, karena perwakilannya tidak bisa dihadirkan karena ada alasan sesuatu hal yang tidak bisa untuk hadir gitu ya. Artinya sebenarnya pihak Rabita Alawiyah kan nggak hanya 1-2 orang, itu kan banyak. Maktada ini kan banyak, nggak hanya 1 orang. Kenapa tidak bisa mewakilkan yang lainnya? Justru lebih mewakilkan yang hadir di situ, namun tidak mengatasnamakan Rabita Alawiyah. Wajar dong kalau Ki Imad itu tidak hadir di dalam debat Banten gitu ya. Dan kita bisa menganalisis tentang hal itu gitu teman-teman. Yang berkaitan dengan video yang saya sampaikan, ini permasalahan bukan soal hadir ataupun tidak hadir, ya. Yang menarik adalah pertarungan sebuah narasi. Selama ini publik itu sering mendengar narasi bahwa Kiai Imad tidak pernah mau diajak dialog, bahwa Kiai Imad itu adalah al-kaburi, bahwa Kiai Imad itu tidak pernah mau berdebat, ya. Kalau misalkan kita lihat secara fakta bahwa yang disampaikan Kiai Imad itu adalah benar, bahwa Rabita Alawiyah sendiri yang menyatakan tidak mau hadir. Justru beberapa kali Kiai Imad membangun sebuah komunikasi Rabita Alawiyah, ya, beberapa kali mengajukan forum diskusi, tetapi tidak pernah terrealisasi. Dan disinilah pergeseran yang penting kita bisa pahami. Nah, kalau kita membahas tentang analisis strategi komunikasi, teman-teman, apabila seseorang, ya, kita sebut saja Taufik Assegaf lah gitu ya. Apabila Taufik Assegaf memiliki keyakinan kuat terhadap posisi akademiknya atau kuat dengan argumentasinya terkait posisi nasab mereka, biasanya ada 3 opsi. Ya, menulis bantahan ilmiah itu yang pertama. Menulis bantahan ilmiah untuk membantah tesis Kiai Imad. Walaupun hanya tertulis. Selama ini belum ada Rabita Alawiyah secara tersendirinya menuliskan langsung melalui Maktab Daimi untuk membantah tesis Kiai Imad. Ya. Jadi membantah tesis Kiai Imad itu enggak ada di perwakilan Rabita Alawiyah. Karena di sini pihak Rabita Alawiyah bertanggung jawab atas kegaduhan nasab. Yang kedua, menghadiri forum debat akademik. Berapa kali Rabita Alawiyah melalui Taufik Assegaf tidak mau hadir. Yang ketiga, mengirim representasi akademik. Mewakilkan pihak Rabita Alawiyah untuk hadir ketemu dengan Kiai Imad. Bukan seperti Wafi, Romel Abbas, ataupun Hanif Alatoh yang mereka sendiri mengakui bukan perwakilan Rabita Alawiyah. Mereka mewakili secara pribadi. Ya. Nah, menurut Kiai Imad, ketiga hal tadi, opsi tadi, itu tidak pernah terjadi selama ini. Makanya lahir sebuah persepsi ataupun pertanyaan publik. Mengapa tesis yang dianggap keliru, salah, ya, tesis yang dianggap memecah belah umat tidak pernah dibantah secara metodologis dan terbuka. Malah di framing yang tidak malah dibuat seolah-olah Kiai Imad yang selama ini nggak berani. Katanya debat 3 malam berani ketika ditantangin di Rabita Alawiyah ataupun debat Banten nggak hadir.
Ini permasalahannya teman-teman, yang kabur duluan itulah Taufik Assegaf, bukan Keimat. Keimat sudah bersedia, ya wajar dong berapa kali Assegaf nggak mau hadir ya. Ngapain juga Keimat hadir juga gitu loh. Nah, hal ini harus dibagi beberapa sudut pandang. Kalau kita melihat daripada sudut pandang akademik, ya, tesis Keimat ini pada dasarnya itu mengkritik sebuah validitas manuskrip. Kemudian mengkritik historiografi. Kemudian metodologi nasab itu sendiri, gitu kan. Nah, karena jawaban yang diharapkan publik itu juga harus akademik, harus relevan, harus apple to apple. Nggak bisa pertanyaannya akademik, tapi jawabannya adalah caci maki. Pertanyaannya adalah marah-marah. Jawabannya adalah marah-marah. Kemudian jawabannya adalah memframing, gitu kan. Kemudian kedua, layer reputasi, teman-teman. Kalau ya Pak Taufik Assegaf mau dan terjadi debat, kemudian hasilnya itu nggak sesuai dengan harapan, resiko reputasinya pun sangat besar. Itu jatuhnya mahal. Jatuhnya mahal itu urusannya tentang nasib, gitu loh. Jadi kalau kita pakai logika sederhana, harusnya kalau Pak Taufik Assegaf pede dengan nasabnya yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, harusnya mau datang, gitu kan? Tapi logika berbicara lain. Oh, berarti hasilnya nanti untuk membantah tesis Keimat nggak sesuai harapan nih, terputus nasabnya. Jadi mereka ambil jalan tengah untuk tidak hadir, sehingga tidak ada resiko apapun yang mereka ambil. Cukuplah dengan kibit-kibit dan buzzernya Ba'alawi itu untuk memframing Keimat, gitu loh. Nah, yang dipertaruhkan kan bukan hanya individu, tapi lembaga Robita Alawiyah, gitu ya, jaringan habaib, ya, kemudian komunitas dakwah, ya, yang sudah melekat kepada kiai-kiai yang masih muhibin, dan otoritas sosial. Gitu. Nah, kemudian lahirlah strategi. Dalam banyak hal terkait tentang konflik intelektual, ada istilah yang dikenal sebagai strategi non-engagement. Artinya, strategi yang tidak masuk kepada arena perdebatan, yang mereka anggap itu sebagai ancaman atau bahaya, dan persepsinya itu bisa dianggap bukan berarti otomatis kalah, karena perdebatan tidak terjadi, tetapi menghindari sebuah resiko yang nantinya itu nggak bisa dikendalikan. Jadi strategic non-engagement ini adalah strategi yang sangat jitu untuk mereka ambil. Kan taruhannya besar loh, nasib mereka gimana kalau misalkan mereka kalah di dalam debat, ya terbukti dengan secara ilmiah nasabnya mereka nggak tersambung. Apa kata publik? Apa kata dunia? Selama ini habaib itu mencari nafkah, mencari uang di Indonesia. Dan nanti di episode berikutnya akan kita bahas itu. Karena inilah benang merah yang harus kita urutkan, harus kita tarik supaya kita paham terkait fenomena polemik nasab hari ini. Kenapa mereka tidak mau membantah tesis Keimat? Dan taruhannya besar. Nah, jadi saya kesimpulan yang bisa sampaikan hipotesis kalau saya berbicara akademiknya yang bisa saya eksplorasi terkait 2 episode ke depan. Dari beberapa analisis yang pernah saya sampaikan dan juga pernyataan Keimat, ada sebuah hipotesis yang menarik ingin saya sampaikan. Nah, polemik nasab ya yang terjadi hari ini terkait tentang nasab Ba'alawi itu bukan semata krisis sebuah data, ya, melainkan krisis respon terhadap data. Kenapa saya katakan ini krisis terhadap respon data? Karena mereka tidak pernah merespon. Ya, tesis ini adalah ditujukan kepada Robito Alawiyah yang sudah mewakili seluruh nasabnya habaib di Indonesia.
Jadi jelas di situ secara logika, Kiai Imad tidak personal. Kiai Imad tidak kebencian dengan beberapa habaib, tapi ini untuk habaib seluruhnya yang ada di Indonesia yang tergabung di dalam klan Ba'alawi. Karena yang terus menerus dipertanyakan publik hari ini kan bukan apa sih isi tesis Kiai Imad, itu bukan. Melainkan tesis itu tidak pernah dijawab di dalam forum yang setara. Makanya saya bilang sebab Taufik Ashikaf sendirilah yang tidak berani berhadapan dengan Kiai Imad. Ya. Karena nanti fokusnya itu bergeser. Ya, akhirnya sekarang ini mereka memframing seolah-olah Kiai Imad itu tidak pernah hadir. Ya, jelas ini untuk menggeser persepsi, ini menggeser akademik kepada serangan personal. Sehingga kalau misalkan kita lihat posisi nasab Ba'alawi hari ini ya memang sudah sudah di ujung tanduk, sudah di ujung jurang, tidak bisa diselamatkan lagi. Semua metode-metode Kiai Imad ini adalah yang pernah digunakan oleh Rabi'atul Alawiyah ketika membatalkan nasabnya keturunan Wali Songo hari ini. Dan kesimpulan yang bisa sampaikan, kalau tesis Kiai Imad itu dianggap lemah ataupun keliru ataupun salah ataupun dianggap memecah belah umat, mengapa publik belum pernah menyaksikan bantuan akademik, respon aktif dari Rabi'atul Alawiyah yang membedah tesis tersebut secara sistematis, poin demi poin. Dan ini pertanyaan, ada apa dengan hal ini? Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih.